Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Ansa Teknikal dan Bandar Mulogerian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 27 Juni 2022 mengawali candle mingguan dan akan mengakhiri candle bulanan. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang hari ini masih on track dengan view kemarin dan beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial best di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke analisa seperti biasa, analisa harian, saya ada pengumuman dulu. Buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022, pendaftarannya sudah dibuka. Teman-teman silakan bisa buka profil YouTube cuan-cuan saham, lalu cek video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Juli 2022. Silakan simak infonya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, tinggal mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Nanti mengisi form dan mendaftar. Nah, untuk semua info sudah saya infokan di video ini, jadi silakan buat teman-teman yang ingin bergabung bisa cek aja videonya, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Juli 2022. Stay tune dan tinggal mendaftar melalui link di deskripsi. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Ini transaksinya juga mengecil ya, kalau kita lihat menarik loh, kalau menurut saya serius. Ini hari ini kita koreksi turun 0,38%, tapi transaksinya mengecil. Bahkan candlenya pun juga bagus. Hari ini IHSG transaksinya 12,544 triliun dengan pergerakan asing. Hari ini net sell dengan jumlah yang sangat besar. Totalnya 1,31 triliun. Ini juga ada penyesuaian baru ya, yang sebelumnya nggak ada sebelumnya ada foreign dan domestik, sekarang udah nggak ada foreign dan domestik. Jadi ya tadi saya juga kaget. Biasanya tadi kan baru mantau BRMS ya. Biasanya kalau BRMS jalan tuh kan F sama D main gitu. Saya cek dah kok nggak ada foreign. Oh iya, ini dah baru. Malah lupa. Jadi ya surprise juga ini flow asingnya. Hari ini asing net sell dengan jumlah 1,3 triliun, itu dominan di pasar reguler 852 miliar dan di pasar nego 462 miliar. Jumlah yang cukup besar dan cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat juga ke beberapa bursa dari bursa regional ya, semuanya menguat kecuali IHSG, dan sesuatu yang wajar. Nanti kita bahas aja teknikalnya, dan kemarin udah kita bahas juga. Tapi kalau kita lihat bursa US masih hijau pekat kemarin minggu, tapi ya market mereka belum buka karena bukanya nanti jam 8 malam. Dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing dulu, ada MDKA 99,4 miliar, Pegas 54,9 miliar, Harum 54,7 miliar, Adaro 45,6 miliar, ADMR 40,9 miliar, Tins 12 miliar, ESA 9,6 miliar, Alfamart 8,5 miliar, INTP 8,2 miliar, SRTG 5,7 miliar, Sido Muncul 5,4 miliar, Unilever 4,3 miliar, Film 2,9 miliar, INDF 2,5 miliar, dan INKP 960 juta. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada BBCA 326,6 miliar, BBRI 188,9 miliar, Inco 149,4 miliar, Telkom 127,9 miliar, Bank Mandiri 66,8 miliar, BBNI 33,2 miliar, Tower 26,6 miliar, PNLF 23,6 miliar, Cepin 19,5 miliar, YT Tractor 16,9 miliar, Akra 16,4 miliar, ITMG 16 miliar, Astra 15,3 miliar, Ali 10,4 miliar, MNCN 10,3 miliar, S Hardware 6,8 miliar, Slis 6,7 miliar, Mika 6,4 miliar, dan TBIG 5,6 miliar. Nah, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman kalau menurut saya sih nggak lama-lama ya, karena semua masih on track. Pergerakan hari ini pun tidak terlalu signifikan juga. Jadi ya view-nya masih mirip sama konten kemarin Jumat yang saya post di hari Sabtu, dan masih sesuai dengan view yang ada.
Terakhir saya bilang IHSG sudah breakout dari downtrend channelnya dan dia hanya butuh sebuah higher high. Kenapa? Karena dia sudah berhasil higher low, higher low, higher low. Dan hari ini terlihat IHSG lower low, tapi ya terlihat rejectnya pun juga sudah bagus. Tuh, sempat jebol 0,382 tapi ya closingnya masih di atas 0,382. Sangat on track dengan view dan tidak berubah. Saya rasa IHSG berpotensi untuk membentuk yang namanya ascending triangle kalau memang market mau bullish. Ini satu, lalu ini dua, dan ini sedang bikin proses yang ketiga. Seperti itu. Itu kalau IHSG mau bullish dengan ascending triangle-nya. Kenapa? Karena kalau dia berhasil ascending triangle dan breakout 0,5 di 7058, IHSG berpotensi bakal ke 7257 untuk retest all time high-nya lagi, last high-nya. Dan kalau berhasil break 7257 artinya dia higher high dan targetnya ada di 7400 sampai 7500. Jadi kira-kira skenario-nya seperti ini. Ini kan dia naik, di sini continuation, di sini dia double top 1, top 2, mulai retrace, dan kemarin hari Jumat IHSG breakout sudah closing di atas downtrend channelnya. Artinya buy trend untuk view kecil ini ya, dia sudah tidak downtrend tapi belum uptrend. Kenapa? Karena dia belum higher high. Sudah higher low, sudah higher low, sudah higher low tapi belum higher high. So, IHSG hanya butuh sebuah higher high untuk memulai fase uptrendnya lagi. Dengan catatan kalau dikasih higher high. Tapi kalau misalkan nggak higher high, ya dia bisa aja nggak jadi higher high, malah lower low, lower low, lower low, dan see you on 6500. Itu ya. Jadi ya kita lihat aja arah market kemana. Seminggu ini Juni ya menentukan arah harusnya. Kelihatan juga rotasinya semakin kerasa. Saham-saham yang kemarin digunakan buat bullish di sini sudah pada rehat dan mulai pindah-pindah ke sektor yang lain kalau teman-teman ikut merasakan ya. Seperti itu. So view-nya nggak beda jauh. Untuk support sekarang yang krusial itu di sini. Low 6920. Selama dia nggak jebol yang 6920, IHSG tidak jelek. Karena dia akan tetap higher low, higher low. Tapi kalau IHSG jebol 6920, view dari bullish ini saya rasa gagal. Karena IHSG malah bisa bikin yang namanya double top. Top 1, top 2. Cuman saya lebih prefer view yang ascending triangle. Kenapa? Karena ini walaupun bisa double top ya, tapi kalau dia tidak kalau double top itu kan pattern reversal. Terjadi kalau di uptrend gitu. Misalkan contoh kayak gini ya, dalam time frame ini dia uptrend, terus di sini dia double top. Top 1, top 2. Nah, itu bakal efektif. Akhirnya dia reversal. Cuman kalau kita lihat, ini kan dia udah downtrend nih. Di sini dia koreksi, di sini dia double top. Kalau menurut saya tidak sesuatu yang efektif. Seperti itu. Jadi tetap ada view kurang bagus. Worst case skenario kita harus selalu siap dengan semua skenario. Cuman kalau saya lebih prefer dengan skenario yang ascending triangle. 1, 2, 3. Tuh. Low hari ini bisa kita jadikan support 6973. Selama IHSG besok tidak jebol 6973, arahnya sudah breakout 7056. Tapi kalau market masih jebol 7000 berapa? 7.6973, toleransinya ada di 6920. Selama nggak jebol yang 6920 tidak ada masalah sama sekali. Dan kalau berhasil break dari 7056, IHSG ada potensi ke targetnya di 7257. Seperti itu. Cakep, kita lihat aja sampai weekend. Kira-kira IHSG bakal breakout atau breakdown. Cuman kalau saya pribadi lebih prefer dia breakout, dilihat dari view-nya ya. Cuman saya nggak pom-pom, saya pun siap dengan worst case skenario. Tinggal dipilih saham-saham apa yang kira-kira bakal bawa IHSG ke sana. Kalau saya rasa kali ini bukan IDX Finance atau Big Bang. So, ya inilah dinamika market. Kita ikuti rotasinya, kita ikuti inflow-nya, dan selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya masih, kalau di daily masih kurang efektif ya menggunakan moving average, karena sekarang dia belum higher high, belum lower low, jadi dia cenderung sideways untuk time frame 20 dan 50 harinya. Itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kemarin BBCA BBRI udah kita bahas kemarin Jumat ya. Kita coba cek Inco aja yang ARB. Enggak ARB sih. Kita bahas Inco. Ini sebenarnya sudah saya malah ARB. Nah, kita coba cek Inco. Ini sebenarnya sudah saya wanti, sudah saya warning dari lama hari ya. Bahkan nggak cuma di grup, di YouTube pun saya bilang Inco hati-hati, arahnya ke bawah, arahnya ke bawah. Oke, hari ini Inco turun 6,35% dengan candle yang masih cukup solid dan volume yang besar
dan membesar. Terakhir saya wanti Inco itu dari sini. Ketika dia double top di sini ya, sudah saya wanti Inco patah tren, potensi dia ada pembalikan arah. Konfirmasinya sih di 6.600 dan dia beneran jebol 6.600 dan sekarang sudah mendekati targetnya. Nah, hari ini Inco turun 6,35%, candlenya pun cukup solid dan saya bilang juga trio Antam Inco Tins kemarin hindari dulu. Cuman kok sekarang mulai kelihatan area bottomnya. Ini harusnya sih sudah masuk ke area kuat ya untuk si Inco. Kenapa? Karena dia sudah kena target 6.025 sampai 5.650. Saya juga udah bilang konten, saya lupa kemarin Jumat atau Kamis ya. Ketika dia lower low, pokoknya begitu dia jebol 6.600, berarti antara Kamis atau Jumat, saya bilang target Inco itu 6.025 sampai 5.650. Tuh. Cuman saya prefer yang 5650, harusnya sih bakalan ada pantulan. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan dari 5650, toleransi bisa sampai 5425 karena support ada di sana. So, kita bisa gunakan 5650 sampai 5425 untuk support Inco saat ini. Cuman buy structure dia bentuknya sudah kurang enak. Kenapa? Ya karena dia sudah lower high dan lower low. High, low, higher high, higher low. Ini high, higher low, higher high, higher low, higher high, low, lower high, lower low. Buy structure dia sudah saham downtrend karena dia sudah lower high dan juga sudah lower low. Artinya apa? Kalau bisa ada penguatan di 5.600 sampai 5.400, teman-teman posisinya nyangkut, itu manfaatkan buat exit dulu. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman posisi cash pengen masuk ke Inco, nyoba spekulatif buy, bisa dicoba 5.600 sampai 5.400. Tuh, selama nggak jebol area itu saya rasa bakalan ada pantulan untuk Inco. Cuman kalau untuk bagus lagi itu masih butuh konfirmasi. Jelas konfirmasinya yaitu berupa higher high dan higher low. Cuman kalau dead cat bounce saya rasa bakalan ada 5.600 sampai 5.500 karena ya koreksinya sudah lumayan dalam. Jadi ya tinggal kita lihat aja. Tuh bisa dimanfaatkan view-nya dan jangan lupa tetap batasi resiko. 5.600 sampai 5.400 area spekulatif buy untuk si Inco. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, mungkin kalau misalkan dia rebound pun juga bakal retest ini doang ya. Naik ke 5.900 sampai 6.600 mungkin. Kalau dia rebound dari 5.400 5.600. Yang penting batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya. Kalau kita lihat sebenarnya akumulasinya masih bagus. Cuman ya itulah apa ya. Kayak yang selalu saya bilang, fundamental, bandarmologi, corporate action dan lain sebagainya itu adalah what to buy. Untuk screeningan what to buy, apa yang akan kita beli menggunakan 3 itu tadi gitu. Cuman kalau kapan belinya tetap perlu pakai teknikal. Kalau kita tahu harus beli apa tapi nggak tahu entry kapan, exit kapan, ya siap-siap nyangkut. Walaupun Indian sahamnya bagus, suatu saat bakal naik, cuman tidak akan efektif. So, kalau teman-teman tahu what to buy, apa yang harus dibeli dan kapan yang dibeli, kapan belinya, pakai technical analysis itu bakalan cakep. Jadi ya so far saya mengkombinasikan technical analysis sama bandarmologi. Tuh, mungkin next juga saya pengen bahas fundamental perusahaan. Karena kebetulan saya juga baru studi S2 dan ambil finance. Kayaknya menarik nanti kalau bikin rubrik riset fundamental perusahaan ya. Tuh. Terus sekarang kita konten yang ada dulu. Itu nanti buat inovasi lah. Kita lihat dalamnya masih cakep bandar movement sama foreign flow. Tapi ya kalau menurut saya kalau entry-nya pakai TA, exit-nya pakai TA. Kalau entry-nya pakai BDM ya exit-nya pakai BDM. Dan harusnya kalau entry-nya pakai BDM ya bukan di sini, tapi di sini ketika dia diakumulasi pertama. Jadi ya itulah perlunya batasi resiko. Gunakan TA tadi, supportnya 5.600 sampai 5.400. Selama nggak jebol harusnya sih ada pantulan untuk si Inco. Untuk Inco lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas BBNI. Kemarin BBCA sama BBRI udah kita bahas, jadi nggak kita bahas lagi. Kalau teman-teman nyari konten BBCA sama BBRI bisa cek konten kemarin aja. Itu hari Sabtu ya saya post. Ini salah ngecek tanggal 27. Oke, udah update ya. Hari ini BBNI turun 1,23%. Dengan candle yang solid dan volume yang tidak terlalu besar. Masih oke volumenya. Kalau saya lihat ya BBNI ini semua big bang. BCA, BRI, BNI, Mandiri semua sedang berada di support krusialnya.
Artinya apa? Opsinya adalah dua, breakdown atau rebound. Cuman kalau dilihat dari bentuknya ya, saya agak kurang enak. Semoga aja view saya salah. Cuman kalau menurut saya sih potensinya lebih besar ke yang breakdown, karena momentumnya sudah ke bawah. Dia sudah lower high, tinggal lower low doang. Sudah patah trend, sudah lower high, ya kurang lower low doang. Dan kalau sampai 4 big bang itu lower low, jebol dari support krusialnya, antara Goto bakal bersinar, Goto bakal jadi savior, penyelamat IHSG yang bakal membawa ke skenario bullish. Kalau enggak ya market enggak kuat, akhirnya kita koreksi ke 6.500 kayak gitu. Support krusialnya kemarin udah kita bahas ya, BCA BRI, tinggal cek konten kemarin Jumat tuh saya post Sabtu. Nah, untuk Bank Mandiri itu 8.000 juga, untuk Bank BNI ini juga 8.000. Nah, kalau kita lihat sekarang BBNI closing di 8.050. Ini agak kurang enak view-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, dia sudah berada di area kuat, tapi buyer-nya nggak muncul. Nih, ada potensi buyer-nya sudah habis dan potensi untuk breakdown. Kalau kita lihat ya, ketika kemarin dia koreksi cepret kena 8.000, buyer-nya besar di sini. Langsung hammer, volume besar, habis itu dia mantul. Retest lagi nih, tes di 8.000, buyer masih kuat, candle solid, volume besar, akhirnya dia naik. Nah, kalau kita lihat di retest sekali lagi hari ini tanggal 27 Juni, buyernya kok nggak muncul di 8.000. Itu view yang agak serem dari si BBNI. Dan kalau memang BBNI besok jebol dari 8.000, toleransi 7950, 7925. Ya kalau mau toleransi banget 7.900 lah. Kalau dia jebol dari area itu, saya rasa bakalan valid downtrend untuk BBNI ini. Kenapa? Karena dia sudah lower high dan siap lower low seperti itu. Nah, kalau kita cek targetnya, kalau ini pakai descending triangle, ini ya, berpotensi membentuk descending triangle untuk BBNI. Kalau sekarang masih potensi karena belum breakdown, siapa tahu nanti dia nggak jadi descending triangle ya, jadinya double bottom, nutup gap, higher high, bullish, ya bisa juga. Cuman kalau kita lihat sekarang, ada potensi terjadinya descending triangle dengan target koreksi bisa ke sini. Ini worst case scenario. Di sekitar 6.500. Apakah possible? Kalau menurut saya possible, karena 6.500 itu juga support kuat ya. Cuman ingat perlu konfirmasi. Kenapa? Ya karena dia harus jebol dulu. Dan konfirmasinya kita pakai closingan. Kalau sampai BBNI closing di bawah 7.950, lebih baik batasi resiko dulu. Tuh. Bentar, mohon maaf saya harus pause dulu. Oke, kembali lagi. Mohon maaf tadi harus pause ya. Tuh, jadi kita bisa lihat nanti seminggu harusnya menentukan arah Big Bang Finance, IDX Finance ini. Apakah mereka mau comeback stronger atau mau retrace dulu. Retrace pun juga nggak jelek. Yang perlu dilakukan adalah sesuaikan dengan average strategi teman-teman. Seperti itu. Ini ya, kalau sampai closing di bawah 7.000 ya, kalau mau toleransi banget lah, itu 7.900. Ini kan low-nya di 7925 ya. Artinya kalau dia mau lower low harus jebol 7925. Kalau dia sampai closing di bawah 7.900, lebih baik batasi resiko dulu. Kalau kita lihat dalamnya buy structure, dia sudah saham downtrend. Di time frame 20 50 hari ini dia sudah saham downtrend. Dead cross, reject. Ya, tinggal satu doang sih, lower low. Kalau sampai terjadi, lebih baik batasi resiko dulu. Untuk BBNI, lanjut coba kita cek. Tower kemarin udah kita bahas ya. Saya pengen bahas PNLF. Ini kalau menurut saya cakep banget, serius. Tapi nggak tahu ya ini mau sampai mana. Kalau setahu saya sih PNLF ini baru ada corporate action yang bagus. Super dividend, high dividend, pokoknya panin group lah. Saya nggak begitu ngikutin, itu cuman ya sekedar tahu-tahu aja. Cuman kalau saya lihat dari TA-nya ya, PNLF ini potensi bikin high tide flag HTF itulah. Pokoknya intinya tuh continuation dan targetnya bisa sampai sekitar 600-an, 650 tuh. Kemarin dia konsol, hari ini breakout dan ya kalau saya lihat ada potensinya ke sana. Hari ini PNLF naik 8,91% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Nah, bigger view-nya kita zoom out dulu. Terakhir PNLF ini kan double bottom di 0,382
Dia double bottom, berhasil break 0,618, berhasil break 0,786, dan last resistennya dia di 482 atau last high-nya kemarin di situ, seperti itu. Nah, kalau sampai berhasil break dari 482, artinya by structure PNLF bakalan higher high, dan target dari Fibonacci higher high-nya itu ada di sini, 690 sampai 610. Nah, apakah kebetulan dengan target high take flag-nya? Ini high take flag-nya saya tariknya pakai kayak gini. Nah, setinggi tiangnya ya. Saya taruh di tempat dia breakout pas targetnya 610 sampai 690. Tuh. Itu target dari si PNLF ini. Kalau dikasih ya, cuman dalam perjalanannya tetap perlu diupdate. Jangan sampai CCS bilang PNLF naik 600-700 langsung HK didiemin, nah itu salah juga. Nah, teman kalau dilihat dari breakout hari ini sudah cukup menarik. Yang jelas kalau menurut saya ya, sekarang 420 sampai 410 sudah menjadi support dari PNLF itu untuk saat ini. Sedangkan support 2-nya ada di 380 sampai 370. Tuh, kalau misalkan swing ya, toleransi sampai 350 pun nggak masalah. Dan selama nggak jebol yang support 2, arah PNLF masih bakalan ke 600. Tuh, tinggal satu PR aja, yaitu uji high di 482. Kalau dia berhasil break 482, hampir besar banget potensinya untuk ke 600 sampai 690. Nah, kalau sudah punya view, tinggal hitung risk rewardnya aja. Misalkan besok entry di berapa, ini cut loss-nya di berapa, cut loss 16%, target 47%, berapa nih, 1/2 ya, 1/3 ya, 2,78, hampir 1/3 ya. Kalau enggak cut loss-nya dinaikin under 410, 10%, 1/4. Yang jelas masih menarik kalau menurut saya risk reward-nya. Dan trade with responsibility. Kalau teman-teman memang mau mengeksekusi, harus siap plannya juga. Cuman kalau menurut saya by view ya, ini ada continuation yang bagus dan targetnya sekitar 610. Tinggal last resisten aja 480 seperti itu. Kita lihat dalamnya PNLF ini akumnya bagus banget, bahkan ketika dia sideways ya kemarin. Sideways, konsol, akumnya bagus banget PNLF, dan hari ini berhasil breakout juga. Cuman kalau kita lihat hari ini terjadi distribusi, tapi kalau dibandingkan dengan akumulasinya tidak signifikan sama sekali. TA bagus, akum bagus, bahkan fundamental pun bagus juga. Baru ada hajatan ya bentuknya jadi kayak gini. Sama, selalu batasi resiko. Itu untuk PNLF. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek Antam gak usah kita bahas lagi ya, masih sama kayak kemarin, kayak si Inco. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Saya bahas MDKA lagi deh, walaupun sebetulnya view-nya masih sama juga, jatahnya koreksi. Teman-teman kalau saham baru koreksi ya, apalagi sudah terkonfirmasi, lebih baik jangan dilawan kalau menurut saya. Kalau posisinya jelek, segera atur porsi. Tapi kalau posisinya bagus ya segera trailing stop, seperti itu. Hari ini MDKA turun lagi 6,53% dengan candle yang solid dan volume yang tidak terlalu besar, tapi dia membesar. Nah, ini juga average-nya naik gara-gara kemarin rebalancing di sini. Tapi ya kalau kita lihat hari ini volumenya membesar daripada kemarin. Candle-nya pun juga sangat solid. Kemarin saya sebenarnya agak berharap ketika ngecek malam-malam ya, MDKA saya lihat, saya kira dia bisa bikin higher low ini. Karena di sini ada inside bar. Nah, ini di sini. Tuh. Kalau dia break atas, breakout 4570 itu bakal bagus buat MDKA. Karena dia bisa bikin higher low dan bisa bikin cup handle dan bisa nutup gap. Di sini cup, lalu ini handle-nya. Tapi ternyata dia breakdown ke bawah, dia jebol low-nya 4330, hari ini closing-nya 4150 dengan candle yang sangat solid. Nah,
Terakhir saya bahas MDKA itu ketika dia sebelum jebol 4.300. Pokoknya pertama dia udah patah tren, kedua lower high, dan ketiga momentumnya ke bawah. Dan ternyata kemarin jebol 4.300 dengan rebalancing. Sempat ditarik ke atas, cuman kalau menurut saya tarikannya ini juga sudah nggak bagus. Karena menurut saya ini adalah si bandar yang provide liquidity yang mau exit. Kalau saham bagus, memang bandarnya perlu kayak gitu juga ya. Yang mau exit dikasih keluar, atau bahkan dia mau keluar sendiri, jadi ditarik, naikin dulu baru di atas distribusi gitu bisa juga. Cuman yang jelas by structure ya, MDKA ini sudah lower high dan lower low, high low, lower high, lower low. So worst case scenario dia bisa koreksi setinggi, kalau kita pakai cup handle ya, kemarin saya bilang target MDKA di konten terakhir sekitar 3.500 sampai 3.000 itu support dari si MDKA. Ini ya, kalau by target chart patternnya. Cuman masih ada satu potensi lagi yang lebih nggak enak, berhubung kemarin dia reboundnya dari 4.100 ya. Kalau memang tadi view-nya bisa kita tambahin, kita bisa pakai skenario lain, inverted head and shoulder dengan neckline di 4.100 sampai 4.000. Nih, ini shoulder kiri, lalu ini headnya. Nah, ini shoulder kanan. Pas kan? Shoulder kanannya tingginya sama. Ini shoulder kanan, ini shoulder kanan. Yang artinya apa? PNLF kalau sampai jebol 4.000 ya, lebih baik jangan ditahan-tahan dulu kalau teman-teman average-nya jelek. Kalau teman-teman average-nya bagus ya siap trailing stop. Tapi kalau average-nya jelek, lebih baik atur-atur porsi lah minimal kalau dia sampai jebol 4.000. Karena ya perjalanan bisa dalam beneran. Seperti itu. Untuk support itu 4.100 sampai 4.000, selama nggak jebol ya mungkin bisa ditoleransi. Tapi kalau dia jebol dari situ, next-nya ada di sini. Berapa nih? 3.800 sampai 3.700. Baru setelah itu next-nya di sini ya. Ini cukup kuat juga yang di sini. Itu sekitar 3.450 MDKA. Dan kalau jebol dari 3.450 baru sekitar 3.000. Ya kalau menurut saya 3.450 lah mungkin untuk MDKA ini. Tuh koreksinya. Yang penting ingat kalau average-nya bagus, agak bisa santai. Yang penting TS jangan lupa. Kalau average-nya jelek perlu atur porsi. Kita lihat dalamnya kemarin memang bandar movement-nya bagus. Cuman ya ketika rebalancing terjadi distribusi yang sangat besar. Artinya ya sudah kurang oke. Buy structure juga kurang bagus. Untuk tren menengahnya dia sudah downtrend, dead cross dan lain sebagainya. Ya, batasi resiko aja. Itu sih. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek. Pegas sebenarnya koreksi juga. Cuman apa ya? Dia masih sesuai dengan view. Selama nggak jebol 1.600, Pegas masih bagus. Itu untuk untuk MDKA. Lanjut coba kita cek. Kalau menurut saya komoditas biarin koreksi dulu aja sih. Kalau memang dia rebound biasanya dead cat bounce, tapi kalau udah menyamping itu baru nanti kita pantau lagi. Kita coba cek mungkin INKP ya. Ini yang kemarin gak ikut manggung, hari ini naik lumayan juga 2%. Oke, hari ini INKP naik 2,27% dengan candle yang solid dan volume yang belum terlalu besar. Terakhir kemarin INKP ramai di sini ya, waktu tarikan 7.200 sampai 8.400. Cuman sangat disayangkan dia belum berhasil breakout dari downtrend channelnya. Saya kira dia bakal bikin continuation, tapi ketika kemarin dia jebol dari 8.100 memang jatahnya koreksi dulu. Nah, INKP turun sampai di sini 7.600 dan berhasil rebound dan sekarang terlihat ingin menguat, tapi kita nanti bahas potensinya. Cukup menarik INKP rebound dari support 2-nya di sekitar 7.600 ya. 7.600 support 2. Jadi support satunya kan di sini 8.100 kemarin. Support 2-nya di 7.800, support 3 di 7.600. Tuh. Dan 7.600 itu adalah areanya 125 sampai 8.500. 0,618. Kebetulan saya rasa tidak. Dan cukup menarik, artinya INKP berpotensi lanjut menguat kalau dia berhasil higher high dan breakout di high-nya.
seperti itu. Kalau kita lihat juga sepertinya dia sudah berhasil breakout dari retrace-nya kemarin ya, ini. Dan ada potensi dia menguat bahkan sampai 8.100-an lagi. Nih ya. Kalau kita mau cari resistennya, bisa kita balik Fibonacci-nya dari 8.500 sampai low-nya di sini. Nah, target dari INKP ini ke 8.200. Atau kalau enggak ya resistennya ini 7950, 8050, 8200, 8300, 8500. Kalau break yang 8500, INKP baru bagus. Kenapa? Karena dia buy structure sudah pertama, dia breakout dari downtrend di sini tadi. Itu yang pertama. Kedua, dia breakout dari sideways-nya. Ini kan dia sideways ya, nggak breakout 8500, 8600. Tapi kalau dia breakout dari 8600, buy structure dia sudah mulai fase uptrend. Sebenarnya indikasi yang menarik loh, dia nak turun sampai 7.600 doang itu. Karena sebelumnya ketika dia turun tuh selalu sampai 7.400 nih. Ini indikasi dari saham sideways. Ketika di sini ya, dia sideways. Tidak lower low, tidak higher high, tidak lower low, tidak higher high, tidak lower low, tidak higher high. Cuman di sini dia berhasil membuat higher low. Ada potensi ya, ini downtrendnya mau selesai. Downtrend dan sideways-nya si INKP mau selesai. Ada potensi. Nah, kalau mau ditunggu konfirmasinya, tunggu INKP breakout 8.500. Kalau break dari 8.500, dia bakalan cakep, bakal memulai fase uptrendnya. Satu hal yang menarik, uget-ugetnya bareng sama si friend. Nah, ini bukan kebetulan, ini juga umum di bursa ya. Yang jalan gantian biasanya. Kalau friend baru naik, INKP T-Kimnya diem. Kalau INKP T-Kimnya jalan, friendnya baru diem. Tuh ya, sama-sama satu grup Sinarmas lah ya. Jadi ya, bukan kebetulan. Cukup menarik, support sekarang 7.600. Selama dia nggak jebol 7.600, arahnya bakal uji 8.450 lagi. Gunakan resisten-resisten tadi untuk perjalanan ke atas. Selama nggak jebol 7.600 harusnya INKP oke. Kita lihat dalamnya masih netral, tapi kemarin akumulasinya cukup menarik ya waktu di sini walaupun koreksi dulu. Batasi resiko aja, gunakan support resisten tadi. Untuk INKP lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba bahas kita coba bahas SMGR deh. Kok sangat disayangkan ya. Artinya dia nggak pakai IHNS. Nanti kita update view-nya juga di grup. Oke. Hari ini SMGR turun 3,93% dengan candle yang sangat jelek dan volume yang tidak terlalu besar. Sebenarnya kalau by volume ya, SMGR itu udah bagus banget, serius, asli. Kemarin dia breakout dengan candle yang dengan volume yang sangat besar. Hari ini apalagi tadi pagi-pagi ya, itu kan retrace-nya volumenya kecil-kecil. Cuman kalau sekarang volumenya setengah volume kemarin, jadi mungkin bisa pullback dulu seperti itu. Kemarin view-nya seperti ini. Saya kira dia bakal breakout inverted head and shoulder ke target higher high-nya dulu, since kemarin dia break dari 7450. Artinya by structure dia kan higher low dan higher high. Targetnya di 7.800 sampai 8.050. Cuman sangat disayangkan hari ini koreksi dengan candle yang sangat jelek. Ini kalau nggak salah candle-nya bisa saya lupa namanya, bearish engulfing gitu bisa, atau dark cloud cover, jadi tertutup awan hitam gitu. Intinya candle kemarin tuh dimakan semua dan itu adalah candle bearish. By teori dia bakal retrace dulu seperti itu. Artinya kalau memang dia mau retrace, kira-kira bakal kemana? Kita bisa cari supportnya dengan menggunakan Fibonacci dari 6475 sampai swing high-nya di 7700. Nah, ini adalah support-support dari si SMGR untuk saat ini. 7225, 7050, 6900, 6700, 6500. Nah, kalau saya bilang sih, selama dia nggak lower high lower low, ini nggak jelek. Dan harapannya ya dia rebound lah dari 7200. 0,618 aja lah dikasih inverted head and shoulder. Ya, itu kalau dikasih. Tapi kalau memang enggak, ya kita cek nanti.
karena market selalu benar. Yang jelas saya rasa SMGR besok bisa melemah dulu sepertinya ya, dilihat dari candlenya. Cuman dia itu potensi doang, hanya analisa, bisa hit bisa enggak. Jadi ya batasi resiko selalu. Untuk support-supportnya tadi 7.200, 7.100, 7.000, 6.900, 6.700, 6.500. Itu support dari si SMGR. Resistennya ada di 7.000 sini dulu ya, 7.400, 7.500, baru 7.700. Yang penting batasi resiko. Kalau posisinya profit, jangan lupa trailing stop. Kalau posisinya baru entry, jangan lupa stop loss. Tuh. Saya kan bayang ke Gojek juga ya. Kemarin dia baru breakout, volumenya bagus, hari ini dibanting. Dan ya kalau kita lihat big distribusi yang jualan AZ. Oh, ini AZ-nya baru jualan ini. Tapi yang tarik kemarin-kemarin nggak jualan kok. Yang beli kan si BB kalau nggak salah ya. Ini AZ tuh yang beli di sini. Nah, di sini ini barangnya AZ. Di sini kalau nggak salah ini barangnya AZ. Tuh. Jadi ya ketika dekat dengan average-nya dia ya mungkin dia kurangi porsi ya. Karena kemarin dia ada average down di bawah. Dan itu AZ-nya jelas bukan AZ retail. Ini bisa teman bandar, dia yang provide liquidity, bagian inventory, nampungin barang dan lain sebagainya. Ya, yang jelas cukup rumit lah. Terus juga, kena resisten juga ternyata SMGR ini. Ya, di 7.700 memang ada resisten kemarin. Jadi ya wajar dia retrace dulu. Biar kita lihat dulu dia retrace mau sampai mana. Nanti kita update view-nya seperti itu. Lupa zoom out saya kemarin. Di sini pas kena neckline ternyata ya. Top 1, top 2, neckline, kejemput ya. Suatu yang wajar koreksi hari ini. Tuh, nanti tinggal kita lihat dia koreksi sampai mana. Selama dia nggak lower low nggak jelek. Tapi ya kalau lower low ya mungkin bisa sampai 5.900 lagi. Yang penting sama batasi resiko. Untuk support yang krusial 6.500 sih. Selama nggak jebol 6.500, harusnya SMGR masih bagus. Kenapa 6.500 saya bilang bagus? Karena di sini adalah buyer. Ini buyer kuat lah. Area akum, area demand, area buyer. Teman-teman kalau lihat juga di sini ya. Nih, ini kan akumulasinya cenderung tinggi di area sini. Nah, dari sini ya. Sekitar sini. Nih, di average ini kan akumulasinya tinggi. Tuh. Dan di sini seller kuat. Nah, jadi ya sedang bertarung. Wajar dia turun retrace. Tinggal kita tunggu dia koreksinya sampai mana. Bisa tunggu pakai Fibonacci support-support tadi. Yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk SMGR lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. SMDR sesuai view ya. Kalau teman-teman ada yang mengeksekusi reboundnya dia, tuh happy cuan lumayan 10%. Berapa hari yang lalu saya bahas SMDR. Kita coba cek apa ya? BRMS kah? Kita bahas BRMS atau BBKP? BBKP deh. Barangkali banyak yang bermasalah di BBKP. Karena BRMS sudah kita bahas ya. View-nya masih oke juga. Oke, setelah sekian purnama koreksi terus, bank yang kemarin 2020 diakuisisi oleh Korea Selatan ya, Kukmin Bank. Hari ini BBKP naik 7,53% dengan candle yang cukup bagus dan volume yang sangat cakep. Kemarin BBKP juga rebalancing, dia masuk MSCI kalau nggak salah ya. Cuman saya bakal lebih fokus ke TA-nya aja. Tuh. Nah, mungkin agak lama ya. Ini terakhir pamungkas lah. Untuk si BBKP ini kita bahas. Oke, kita bahas secara komprehensif dengan multiple time frame analysis. Kita mulai dari monthly-nya dulu. Nah, monthly dari BBKP ini terakhir dia terlihat sideways di sini ya. Area sideways-nya dia, dan ini menjadi area supply. Dan kemarin dia kejedot masuk ke area supply. Suatu yang wajar koreksi sebenarnya.
BBKP di sini ring sekitar 394 atau kita buletin 400 ya. Sampai 580 itu adalah area supply-nya. Bahkan kalau kita lihat-lihat di sini reversal terjadi. Dia bisa head and shoulder, shoulder kiri, ini head-nya, lalu ini shoulder kanan, atau bisa descending triangle. 1 2 3. Yang jelas di sini terjadi reversal dan ketika dia jebol dari 790 targetnya memang dalam. Nah, kalau by chart pattern aja targetnya segini. Dan bertepatan dengan momen Covid, BBKP koreksi sampai 65. Tapi di 2020 terjadi yang namanya akuisisi dari Kukmin Bank. Dan kalau kita lihat di sini mulai berganti sopirnya dari si BBKP ini. Volume besar di area bawah itu indikasi ada buyer muncul. Dan ya buyernya ya pasti si Kukmin Bank itu. Kalau sedikit kita intermezzo ya, setahu saya di dalamnya BBKP ini masih terjadi, kalau konflik harusnya enggak sih, cuman masih ada sesuatu gitu antara pengendali lama yaitu Boswa Group dan juga pengendali baru Kukmin Bank. Itu sedang ya, kalau yang saya lihat-lihat mereka baru tarung lah. Itu intinya Kukminnya mau nambah porsi, tapi Boswanya mau ngurangin barang karena Boswa ini kan mau keluar kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Nah, simpelnya gini, kalau orang mau beli pasti kan mau harga murah ya, itu untuk side-nya si Kukmin. Sedangkan kalau orang mau jualan itu kan mau harga tinggi, side-nya si Boswa. Jadi ya bakal ada pertarungan di dalam ini. Seller besar mau keluar, buyer besar mau masuk tuh. Nah, dan ya kemarin reject-nya kuat banget ketika harga tinggi masuk ke areanya si seller, sedangkan si buyer belum mau beli. Jadi ya akhirnya BBKP koreksi dari 600 sampai 180. Ini dalam banget kalau menurut saya. 600 sampai 180 turun 70%. Teman-teman kalau punya 100 juta sisa 30 juta. Nah, di area ini di sekitar 200 sampai 152 itu adalah area demand dari si BBKP. Kemarin dia reversal di sana, volume besar tercipta di sini. Artinya ini adalah area yang kuat untuk si BBKP setelah kemarin dia bottom. Tuh. Saya pun juga sempat call di grup kemarin di sini ya. Cuman tuh saya akui suatu kesalahan. Bukan kesalahan sih, tapi bukan style saya. Karena kalau yang saya call tuh biasanya nunggu flow dulu. Ini kalau menurut saya baru flow ya. Kemarin kan sempat saya call di sini. Ini memang sudah ada yang ambil barang, tapi sellernya masih kuat. Dilihat dari candle dan volumenya. Dan buyer baru mulai dominan di area sini. Sekitar 183 sampai 180. Di sini buyer mulai kuat. Ini candle reversal. Di sini sellernya sudah mulai reda dan mulai didominasi oleh buyer. Nah, hari ini BBKP hitungannya breakout dengan volume yang besar. Dan kalau kita lihat, dia masih jelas berada dalam pattern koreksinya. Falling wedges atau juga downtrend channel atau apalah itu, yang jelas dia lower high dan lower low, itu indikasi dari saham downtrend. Cuman kalau dilihat dari areanya kok nggak tahu kenapa ya, menurut saya BBKP ini ada potensi naik. Nah, terus tadi Boswanya gimana mas? Sellernya gimana? Ya sebenarnya kalau memang dia naik, artinya kan sellernya malah suka kan, bisa jualan di harga tinggi gitu. Itu logika simpel aja. Kalau saya jadi sellernya ya, yang mau exit di BBKP, ya saya bakal milih jualan di harga tinggi dong, untung, daripada jualan di harga bawah terus kegeprek terus dan seterusnya gitu. Cuman ya tetap ya itu tadi cuman asumsi pemanis ya. Gimana pun juga kalau kita trading ya tetap harus pakai technical analysis dan perlu batasi resiko. Nah, tadi kita udah cek monthly, sekarang kita cek weekly. Cuman ya jelas karena ini weekly, closingnya besok Jumat ya. Jadi ya kalau mau aman ditunggu sampai Jumat lah minimal. Ini BBKP berpotensi morning star setelah dia turun terus, di sini candle reject dan mulai higher high dengan candle yang solid. Cuman ini weekly jadi belum closing. Closingnya besok Jumat. Artinya apa? Kalau Jumat BBKP closing menarik, saya rasa bakalan bagus. Nah, kita mulai masuk ke daily. Kalau kita lihat ke view-nya, dia ada falling wedge. Ini pattern reversal dan by teori ya, targetnya tuh sesuai ke startnya falling wedge.
Bisa di sini 450-an atau bisa di sini juga sekitar 600 ke start dari falling wedge-nya. Seperti itu. Cuman saya rasa ini dia baru naik doang, masih butuh banyak konfirmasi ya. Dia higher low belum ada, higher high belum ada. Jadi ya kalau berpotensi bikin higher low saya rasa bakal menarik. Untuk sekarang setupnya masih day trade, ini kejar atas, bukan buy on weakness ya. Dan saya rasa ya, kalau dia berlanjut menguat, BBKP kesini dulu, sekitar 215, 217. Itu area cukup kuat juga, seller cukup dominan di sana. Dan untuk sekarang supportnya ada di sekitar 200 sampai 197. Bahkan dia juga sudah higher high, kalau kita lihat dari candlenya ya. Kemarin kan sempat di sini, ini ada high. Nah, ini kan sudah higher high. Artinya ada potensi 200 sampai 196 sudah menjadi support. Nah, siapa tahu dikasih inverted head and shoulder, shoulder kiri, lalu head, lalu shoulder kanan, itu bakal menarik kalau entry di shoulder kanannya. Tuh, buy on weakness ya, dengan beberapa konfirmasi. Cuman ya jelas dia bakalan cakepnya kalau sudah break yang di sini 222 karena itu last high, atau bahkan kalau pakai candle jelek ini ya minimal dia break 230 dulu, itu bakalan lebih aman seperti itu. Nah, kalau kita cari targetnya atau resistennya pakai Fibonacci dari falling wedge-nya, beberapa resistennya ada di sini 280, 344, 395 dan 445. Saya rasa kok menarik kalau dia bisa ke 445 ya, apalagi di sana juga ada gap. Siapa tahu mau ditutup. Ini low-nya 423, ini high-nya 419. Ada gap 1 tick. Ya nggak perlu ditutup, tapi kalau ditutup juga nggak nolak. Yang jelas ini menarik kalau view bullish-nya berhasil atau dia berhasil breakout dari falling wedge-nya. Cuman ya perlu banyak konfirmasi ya. Karena sekarang sudah bukan buy on weakness. Kalau buy on weakness ya kemarin yang nadah di 178 itu bakalan lebih aman. Tapi kalau belum punya barang ya tunggu higher low atau bahkan bisa buy on breakout, sesuaikan dengan view-nya. Yang jelas dia masih downtrend, dia juga belum breakout dari falling wedge-nya. Jadi tetap batasi resiko. Nah, ini yang saya maksud dengan bosoannya jualan terus. SA-nya masih jualan juga. Cuman ya itu tadi, kalau buy TA memang dia sudah di area demand dan menarik sebenarnya BBKP ini. Ini kalau menurut saya pribadi. Yang jelas batasi resiko untuk support sekarang 200 sampai 196. Untuk resistennya ada di 216 sampai 220. Tuh, setelahnya ikuti Fibonacci tadi. Dan kalau berhasil break dari falling wedge-nya nanti saya update. Ini perjalanan bakalan jauh. Menarik kalau menurut saya. Tinggal batasi resiko aja seperti itu. Karena dia masih saham downtrend juga. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.